Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin, Mas Umar. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir ya? Kalian tahu agenda hari ini. Jadi kita hari ini akan mengadakan sebuah penilaian. Tapi sebelum penilaian dilangsungkan, Ibu mempunyai sedikit materi ya. Kita di sini akan membahas mengenai tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita sedikit mengulang materi tentang qada dan qadar. Jadi kalau qada itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari kehendak Allah itu. Jadi Ibu akan membagikan kalian sebuah ini ya, soal nanti dikerjakan. Ada 3 macam model yang Ibu pilih, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah menjodohkan, yang ketiga adalah isian singkat ya. Sama ke belakangnya. Dikerjakan ya Mas? Iya Mbak. Ini. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu setengah jam. Semoga kalian diberi kemudahan untuk mengerjakan. Silakan berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Nomor 1. Kenapa? Nggak boleh contekan ya. Iya Bu. Dijodohkan aja ini. Dijodohkan. Iya. Dijodohkan. Kita boleh nggak? Kenapa? Nggak bisa. Enggak. Gimana Mbak Medi? Ada keluhan? Nggak ada. Sudah selesai belum ya? Sudah. Oke. Yang belakang udah? Ya. Untuk selanjutnya kita tukar jawaban kalian kepada teman sebelahnya. Silakan ditukar. Kita bahas soalnya ya. Udah? Udah. Untuk penilaiannya itu, untuk yang nomor 1 sampai 8 itu dikalikan 10. Untuk yang nomor 9 sampai 10, setiap nomor itu diberikan skor 10. Untuk yang pertama kita bahas yang nomor 1. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati merupakan pengertian dari iman. Betul. Yang kedua adalah iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Betul. Kalau rukun iman yang pertama itu apa ya? Pintar. Ya, lanjut yang ketiga adalah membenarkan dalam hati tentang adanya qada dan qadar adalah kemudian diikrarkan dengan lisan-lisan dan dibuktikan dengan anggota badan merupakan pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Betul. Untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan menjodohkan.
Kalau Quran surat Yasin ayat 38 itu membahas tentang qadar. Yang nomor 5 itu iya, dalil tentang qada dan qadar. Yang kelima adalah takdir yang telah ditentukan Allah secara pasti itu disebutkan takdir mubham, betul. Jadi takdir mubham itu yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan takdir mu'alaq, kan takdir itu ada dua. Yang pertama mubham, yang kedua adalah mu'alaq. Kalau mu'alaq itu sesuai dengan apa ya namanya, usahanya dari manusia sendiri. Untuk yang selanjutnya ada menumbuhkan jiwa pemberani, merupakan hikmah iman kepada qada dan qadar, betul. Untuk yang selanjutnya, perwujudan atas kehendak, ukuran dan ketentuan Allah atas segala sesuatu disebut qadar. Untuk yang selanjutnya, mendorong kemajuan dan kemakmuran merupakan contoh dari fungsi iman qada dan qadar. Untuk yang isian singkat, ada pertanyaan, apakah pengertian dari qada dan qadar? Untuk Mbak Maidi silakan dibaca. Qada adalah ketentuan Allah atas segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kehendaknya. Qadar adalah perwujudan atas kehendak, ukuran dan ketentuan Allah atas segala sesuatu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah sebutkan hikmah-hikmah beriman kepada qada dan qadar. Bisa dijawab oleh Mas Ramdan. Ya, yang kedua. Yang kedua menjadikan jiwa tenang. Yang ketiga menumbuhkan jiwa pemberani. Yang keempat menumbuhkan semangat bekerja keras. Yang kelima semakin optimis dalam menjalani hidup. Yang keenam seimbang antara ikhtiar, doa dan tawakal. Terima kasih. Kenapa sudah? Untuk yang selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah penilaian tambahan yaitu bermain Kahoot. Silakan kalian membuka HP kalian. Ibu sudah mengirimkan link kepada grup kalian. Aplikasi Kahoot. Ada kesulitan? Tidak ada. Ya. Dah. Gimana, udah selesai? Sudah. Ya, terima kasih. Untuk hari ini Ibu memberi kesimpulan bahwa untuk iman dan qadar itu, ketika keimanan itu, kita itu iman kepada qada dan qadar adalah kita itu mengucapkan dengan lisan, kita melakukannya dengan perbuatan. Sedangkan takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubham sama takdir mu'alaq. Ya, betul. Untuk yang selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian membuat PowerPoint yang berisi tentang beriman kepada qada dan qadar untuk dikumpulkan di hari berikutnya. Demikian dari Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pada hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang berhalangan hadir? Ya, alhamdulillah jika kalian semua hadir semua. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini apa anak-anak? Bisa dibaca? Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ya, sebelumnya Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan untuk dimulai dari Mbak Kansa berhitung dari 1 sampai 3. Mas Ilyas? 3, 1. 2, Silakan untuk kelompok 1 berkumpul di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah sini. Silakan. Bisa duduknya bisa berputar ya. Ya, sudah semua ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan lembar diskusi di mana kelompok 1 akan membahas tentang haji atau hikmah haji, dan kelompok 2 akan membahas tentang hikmah dari ibadah zakat, dan yang kelompok 3 akan membahas tentang hikmah dari ibadah wakaf. Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan lembar diskusi yang sudah Ibu kasih. Silakan bisa dimulai. Kelompok 2 itu membahas tentang zakat. Kelompok 3 tentang wakaf. Iya, hikmahnya nanti disebutin dari hikmah individu sama hikmah bagi masyarakat ya. Iya, bisa dimengerti ya. Apakah mengalami kesulitan? Yang ini, yang pengertian hukum, nanti hukumnya dibaca sampai sini aja. Terus nanti hikmah. Nanti ini jawaban ya. Ya, waktu kalian tinggal 5 menit ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Silakan untuk kepada kelompok 1, salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. di sini aja Bu, di bangku. Maju ya, maju ke depan. Silakan. Ya, untuk yang pertama, hikmah ibadah haji. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, menghapus semua dosa kecil dan mensucikan dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan keimanan karena telah menepati janji kepada Allah untuk datang ke Baitullah. Yang kelima, meningkatkan perjuangan dan jihad Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang
6. Melatih sifat sabar dan disiplin. Yang ketujuh, mendorong diri untuk rela berkorban dan lebih mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Itu, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Apakah hikmah dari ibadah haji sudah jelas anak-anak? Sudah. Ya, silakan dilanjutkan oleh kelompok 2. Untuk pembahasan tentang pengertian zakat. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Yang kedua adalah hukum zakat. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah hikmah dari zakat bagi mereka yang berzakat, yaitu menyempurnakan iman, menghapus dosa, membersihkan harta benda, meningkatkan rezeki, dan lain sebagainya. Untuk hikmah bagi yang menerima zakat adalah meringankan beban ekonomi yang dihadapi, menjalin persaudaraan antar sesama manusia, menghindari dari perbuatan jahat. Ya, terima kasih. Bisa dimengerti ya hikmah dari zakat sendiri. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 3. Wakaf adalah penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Hukum wakaf yaitu sunnah. Kemudian hikmah dan keutamaan wakaf. Yang pertama, menghilangkan sifat kiki dan tamak dalam diri manusia. Yang kedua, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang banyak. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Ya, izin bertanya, Bu. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sifat kedermawanan dalam membantu orang lain dalam bentuk wakaf. Itu seperti apa ya, Mbak? Bisa dijawab? Bisa. Ya, silakan. Contohnya seperti mewakafkan buku-buku pelajaran untuk diberikan ke perpustakaan sekolah, kemudian mewakafkan pakaian layak pakai, mewakafkan Al-Quran untuk diberikan kepada masjid terdekat, dan mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan fasilitas umum. Ya, apakah bisa diterima? Terima kasih, Mbak. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kalian untuk, karena diskusi sudah selesai, silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula ya. Jadi sekian diskusi pada pertemuan hari ini. Jika ada yang apakah ada yang ditanyakan? Sudah ya, sudah jelas ya tadi. Jadi Ibu menutup diskusi pada hari ini. Silakan kalian untuk bisa belajar lagi terhadap materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Ya, sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas untuk menyiapkan. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada siang kali ini, mulai selesai. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, baik. Kemarin kan sudah dijelaskan materi tentang iman kepada kitab Allah.
yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dengan para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengadakan ulangan harian ya, karena materi yang kemarin sudah selesai. Saya bagikan soalnya. Ulangan Pak. Kerjakan sendiri-sendiri ya, waktunya 30 menit. Sudah ya? Ya, karena waktunya telah selesai, mari kita koreksi sama-sama. Soal yang pertama yaitu beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman keberapa, Mas? Ketiga Pak. Ya, betul. Kemudian soal yang kedua, Mas Umar coba baca. Hal yang kedua ya, Ya, percaya dengan sepenuh hati, membenarkan secara lisan dan menerapkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan apa jawabannya? Pengertian beriman kepada kitab suci. ya, pengertian beriman kepada kitab suci. Kemudian nomor 3 yaitu kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada para nabi dan rasul yang terpilih berjumlah berapa? Ya. Yang nomor yang keempat, Mbak baca. Meyakini kebenaran kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang B ya, percaya bahwa kitab-kitab itu betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kelima yaitu dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Keempat rasul tersebut adalah yang Dea, Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. Yang nomor 6, Mbak. Di antara kitab Allah yang paling awal atau terdahulu adalah kitab At-Taurat. Ya, betul. Kemudian yang ketujuh, semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang yang baik, perintah mengesahkan Allah. Nomor 8. Ya, suhuf yuk, yaitu lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan ya. Yang ke-9 yaitu Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diturunkan pertama kali pada tanggal berapa? Ya. Yang nomor 10 baca, Mbak. Berikut ini yang termasuk perilaku orang yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi adalah mengimani keberadaan semua kitab suci, tetapi hanya menjalankan isi kitab suci yang diyakininya saja. Ya, betul sekali. Karena anak-anak sudah mengerjakan soal, kemudian Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. 8 depan belakang ya.
Ya, silakan anak-anak untuk diskusikan terlebih dahulu. Soal yang pertama, Mas Umar boleh bacakan. Saya Pak izin menjawab. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Jawabannya yaitu iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, Pak. Ya, kemudian yang nomor 2, Mbak. Sebutkan kitab yang diturunkan Allah SWT beserta nabi yang menerima dan bahasanya masing-masing. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Qibti. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dengan bahasa Ibrani atau Suryani. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Ya, kemudian nomor 3, kelompok 3. Antara kitab dan Injil mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Kemudian perbedaannya itu yang pertama, isi kitab lebih lengkap dari isi suci. Itu kita sudah dibuka. Kita biasanya berlaku lebih lengkap daripada suci. Ya, baik anak-anak, karena materi pada pagi hari ini telah selesai, ketua kelas untuk menyiapkan karena telah selesai pembelajaran. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok laptopnya diambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang energik dan yang semangat dong, seperti biasa. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagus. Kelas ini sudah berdoa. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelas ini ada 10 orang ya. 1, 2, 3, 10. Berarti hadir semua, tidak ada yang izin ataupun sakit ya. Iya, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersuci dari hadas dan najis.
sebelum kepada tata cara pembahasan bersuci dari hadas dan najis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan hadas, apa itu yang disebut dengan najis. Hadas dan najis. Mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar tentang hadas ataupun najis? Sudah. Apa itu hadas? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Hadas itu dari segi bahasa berarti baru. Sedangkan najis dilihat dari segi bahasa yaitu kotor. Terus adapun dilihat dari segi istilah yaitu hadas adalah kotoran yang ada pada tubuh yang memungkinkan tidak sahnya atau tidak diterimanya ibadah kita seperti sholat ketika kita berhadas. Begitu pula najis. Akan tetapi hadas dan najis ini memiliki perbedaan, yaitu adapun najis itu terlihat zahir di badan atau di baju kita, di pakaian kita. Sedangkan hadas itu tidak terlihat dengan mata kita, melainkan hadas itu kotoran yang ada pada batin kita, itu bukan fisik kita. Lalu setelah mengetahui pengertian dari hadas dan najis, yang selanjutnya yaitu dalil atau sumber dianjurkannya bersuci dari hadas dan najis ini. Dasar hukum, bisa disebut juga dasar hukum ya dalil itu. Dasar hukum yang pertama yaitu dari Al-Quran. Coba kalian bisa buka e-booknya yang telah saya kirim. Dasar hukum yang pertama yaitu dari Al-Quran, surah Al-Mudassir ayat 4. Dasar hukum. Dasar hukum. Yang pertama Al-Quran, hadis. Dasar hukum dari Al-Quran ini Al-Mudathir ayat 4. Sudah ada di buku? Coba yang baca, ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Ya, boleh. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu, surat Al-Mudassir ayat 4, wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah. Nah, itu merupakan landasan atau dasar hukum dari bersuci. Ya, fun fact-nya, Al-Mudassir itu adalah wahyu kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Al-Alaq ya. Kemudian yang selanjutnya dasar hukum yang dari hadis, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Hakim, yang berbunyi, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu khalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fahsya walat tahush. Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, mempercantik pakaian dan kendaraan agar terlihat bersih. Kemudian kita akan membahas pembagian daripada hadas itu sendiri dan najis itu sendiri. Yang pertama kita bahas hadas terlebih dahulu. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil?
Hadas kecil itu adalah ma'aujabal wudu'a. Perkara yang mewajibkan terhadap wudu itu hadas kecil, sedangkan hadas besar adalah ma'aujabal gusla, perkara yang mewajibkan mandi besar atau mandi junub. Kemudian pembagian najis itu ada 3. Najis mukhafafah, mutawasito, dan mughaladzah. Nah, 3 ini itu dibagi berdasarkan cara mensucikannya. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan, najis sedang, dan najis besar. Itu dibedakan atas cara mensucikannya. Jadi kalau najis mukhafafah itu cara mensucikannya gampang. Mutawasito pertengahan, dan najis mughaladzah itu cara mensucikannya berat, lumayan susah. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini tidak ada yang ditanyakan ya? Belum. Ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari hadas kecil, hadas besar, kemudian najis, pembagian najis, dan praktek-prakteknya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun gimana? Ki tembelannya ngendi? Terus gimana? Di orang keton. Wis ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini kelas ini masuk semua? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, coba sekarang semua buku atau benda yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran Ibu, tolong dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik, sudah semuanya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai makanan dan minuman dalam Islam. Coba diperhatikan PowerPoint-nya. Makanan dan minuman dalam Islam. Yang pertama halal. Halal berasal dari bahasa Arab halalan, artinya disahkan, diizinkan atau dibolehkan. Kemudian secara istilah, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Adapun yang boleh menghalalkan atau mengharamkan suatu makanan hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian syarat makanan dalam Islam itu ada 2. Yang pertama halalan, yaitu diperbolehkan untuk dimakan.
Kemudian yang kedua, toyiban atau baik, artinya makanan tersebut bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Kemudian dalam Islam, halal itu meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, artinya diperbolehkan dan tidak ada yang melarang. Kemudian yang kedua, halal cara memperolehnya. Nah, sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jika diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka akan menjadi haram. Kemudian yang ketiga, halal cara pengolahannya. Nah, sesuatu yang halal jika cara pengolahannya tidak sesuai syariat, maka akan menjadi haram. Contohnya, seperti daging yang halal kemudian disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka dagingnya itu akan menjadi haram. Nah, sekarang waktunya diskusi. Ibu minta kalian membentuk 2 kelompok. Silakan. Oke, sudah. Kelompok 1 tolong diperhatikan soalnya. Silakan ditulis kelompok 1. Sudah? Nanti kelompok 2. Oke, nanti kalau sudah selesai, salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kemudian sekarang silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup ya? Ada Turu, Hana. Ayo dikerjakan, jangan bercanda sendiri ya. Oke. Halo Mbak, kamu malah tidur, kurang tidur ya? Ya Bu. Tadi malam begadang. Ya. Mau cuci muka dulu ke belakang? Ya, dikerjakan kembali ya. Ya. Oke, apa sudah selesai semuanya? Oke, silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Dibaca dulu soalnya. Apa saja jenis-jenis makanan halal? Jenis-jenis makanan halal yang Ayo Ramdan diperhatikan. makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua makanan yang baik-baik dan semua makanan yang tidak memberi udara. Oke, baik. Jadi yang kelompok pertama, soalnya itu apa saja jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, semua makanan yang baik-baik. Artinya, makanan tersebut tidak kotor, kemudian tidak menjijikkan. Yang ketiga, makanan yang tidak memberi mudarat. Artinya, tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, kemudian moral dan juga akidah. Nah, banyak sekali jenis makanan yang Allah anugerahkan ya. Bahkan bagi mereka yang tidak beriman sekalipun, seperti daging, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Dibaca soalnya. Ya, untuk kelompok 2, soalnya itu apa saja jenis-jenis minuman halal? Jenis-jenis minuman halal yang pertama yaitu semua jenis air yang tidak membahayakan manusia. 2, semua jenis air yang tidak memabukkan. 3, semua jenis air yang bukan merupakan najis. Yang keempat, semua jenis air yang didapatkan dengan jalan yang halal. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan manusia, baik secara jasmani, akal, dan akidah. Kemudian yang kedua, semua jenis air yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya telah memabukkan. Contohnya itu seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Kemudian yang ketiga, semua jenis air yang bukan merupakan najis atau benda yang sebelumnya sudah terkena najis. Biasanya disebut dengan air mutanajis. Kemudian yang keempat,
air atau cairan yang didapatkan dengan jalan yang halal, artinya tidak melanggar syariat. Oke, sekarang ada yang bisa menyebutkan hikmah dari makanan dan minuman halal, hikmah mengonsumsi makanan dan minuman halal? Silakan. Untuk hikmahnya sendiri itu badan menjadi sehat karena makanan halal sudah dijamin oleh Allah pasti baik untuk kesehatan tubuh. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu, mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Oke, satu lagi. Dan ketiga, memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak tercela atau akhlak tercela. Oke, semuanya betul ya. Nah, sekarang sudah selesai materi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya Bu, ingin bertanya, apakah dalam keadaan darurat boleh memakan yang diharamkan oleh Allah sebatas keperluan untuk menyelamatkan diri? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi seorang muslim itu hanya boleh memakan makanan yang halal dan dilarang untuk memakan makanan yang haram. Nah, ketika dalam situasi yang darurat, maka seorang muslim itu diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan yang haram guna menyelamatkan nyawanya atau dirinya. Seperti itu, sudah paham? Oke, baik, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek, cek. Punten. Ya. Moni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Apakah masih semangat? Masih. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada seorang anak bernama Dodo. Dia sedang melaksanakan sholat. Dia melakukan sholat sendirian.
Sholat sendirian dinamakan sholat munfarid. Kemudian ada seorang anak datang dan menepuk punggung si dodok, maka sholat tersebut menjadi sholat jamaah. Ya, seperti pembahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai sholat jamaah. Silakan perhatikan PPT yang tersedia. Ya, pengertian dari sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang di antaranya bertindak sebagai imam atau pemimpin yang harus diikuti, sedangkan yang lain disebut makmum yang harus mengikuti imam. Selanjutnya, hukum dari sholat jamaah itu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Seperti sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa bangin wangi syrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi pahala dari sholat jamaah itu lebih besar daripada sholat munfarid, yaitu 27 derajat. Kemudian syarat menjadi imam. Sebelumnya apa itu imam? Imam itu orang yang memimpin. Imam sholat adalah orang yang mempunyai tugas untuk memimpin sholat bersama atau jamaah. Jamaah itu artinya bersama, yang wajib untuk diikuti oleh semua peserta atau makmum. Apa saja sih syarat-syarat menjadi imam? Yang pertama, laki-laki, adil dan faqih atau pakar ilmu agama atau orang yang mengerti agama. Kemudian yang kedua, orang yang kaya akan hafalan ayat-ayat Al-Quran dan yang lebih fasih membacanya daripada yang lainnya. Jadi syarat menjadi imam yang kedua yaitu orang yang mempunyai hafalan atau hafiz, ya. Kemudian dia membacanya itu fasih. Yang ketiga, imam tidak dalam menjadi makmum. Imam tersebut tidak sedang menjadi makmum. Mbak Hansa, coba diperhatikan, jangan mainan terus. Kemudian yang berikutnya itu syarat menjadi makmum. Yang pertama yaitu makmum hendaklah mengikuti imam. Jadi makmum itu harus mengikuti semua gerakan imam tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala gerakan sholat dan dilarang mendahulunya. Jadi kita harus mengikuti semua gerakan imam dan tidak boleh mendahulinya. Misalnya kita sedang sujud dan sujudnya itu agak lama, kemudian lama banget sujudnya ya, mau ke atas dulu apa gimana gitu, tidak boleh. Jadi kita harus tetap menunggu imam. Kemudian yang ketiga yaitu imam dan makmum berada dalam satu tempat sholat. Maksudnya yaitu imam berada di masjid, maka kita juga harus berada di masjid, bukan imamnya di masjid malah kita ada di rumah. Kemudian yang keempat, imam dan makmum hendaklah sama aturan sholatnya, artinya tidak sah makmum sholat fardu mengikuti imam yang melakukan sholat jenazah. Mama Idi, jangan cerita sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaturan shaf sholat. Shaf sendiri yaitu barisan dalam sholat berjamaah. Shaf yang baik yaitu harus lurus, rapi, rapat, penuh dan tidak ada tempat yang masih kosong. Karena jika tempat itu masih kosong maka akan diisi oleh syaitan. Kemudian susunan shaf dalam sholat. Yang pertama, jika makmum hanya seorang, hendaklah berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Jadi jika ada seorang imam dan seorang makmum, mereka hanya berdua, maka posisinya itu imam berada di sebelah kiri dan makmum berada di sebelah kanan dan agak mundur sedikit agar membedakan antara imam dan makmum. Kemudian yang kedua, apabila makmum 2 orang, maka makmum langsung berbaris di belakang sebelah kanan dan kiri imam. Jika makmumnya ada 2 orang, maka makmum langsung berbaris di belakang sebelah kanan dan kiri. Jadi ini imamnya dan ini ada makmumnya berada di sini. Kemudian yang ketiga, bila jamaah terdiri dari laki-laki dan wanita, maka shaf laki-laki dewasa di depan, kemudian diikuti di belakangnya
adalah shaf anak laki-laki. Kemudian jika shaf makmum wanita berada di belakang shaf anak laki-laki. Makmum masbuk, siapa yang di sini sering sholatnya tertinggal atau masbuk? Ya, jangan seperti itu ya Mas Ramdan. Ya, masbuk sendiri artinya tertinggal dari imam, yaitu orang yang mengikuti sholat berjamaah tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membaca Al-Fatihah dengan imam pada rakaat pertama atau jamaah yang ketinggalan imam. Tata cara makmum masbuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti gerakan imam yang ditemuinya. Misalnya dia menemui imam pada saat gerakan sujud, maka dia boleh ikut langsung sujud. Kemudian yang kedua, ruku dihitung 1 rakaat. Jika kita menemui imam pada saat imam itu sedang ruku, maka bisa dihitung 1 rakaat. Jadi kita tidak dihitung masbuk. Kemudian cara mengingatkan imam yang lupa. Yang pertama, jika imam salah bilangan atau rakaatnya lupa, maka gerakannya untuk makmum laki-laki mengingatkannya dengan mengucap Subhanallah. Dan apabila makmum perempuan dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan tepuk tangan seperti ini, tetapi cukup menepuk paha 1 kali. Jika sudah diingatkan, tapi imamnya masih terus, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imam. Kemudian yang kedua yaitu apabila imam lupa dalam membaca ayat Al-Quran, maka makmum membenarkan dengan imam dengan cara mengucapkan bacaan ayat yang benar. Nah, selanjutnya yaitu jika di dalam sholat berjamaah tiba-tiba imam terkena uzur, misalnya imam keluar angin dari duburnya, maka ia keluar dari sholatnya dan menunjuk salah seorang makmum untuk menggantikannya menjadi imam dengan cara menarik tangan salah seorang makmum untuk maju ke depan. Atau jika tidak ada yang ditunjuk oleh imam, maka makmum yang tempatnya di belakang imam harus maju ke depan untuk menjadi imam. Ya, terima kasih. Sekarang saatnya diskusi. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama dan ini yang kelompok kedua. Silakan kalian membuat sebuah poster atau apapun yang berkaitan dengan tata cara urutan shaf dalam sholat. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Ya. Mana? Bisa. Ini gimana Bu? Kan kalian yang membuat. Caranya kalian yang membuat. Ya, baik. Bagus. Ya. Ya, sudah baik. Sudah bagus. Sudah selesai? Sudah. Ya, bisa Ibu tarik ya. Ya. Ini hasil dari kelompok 1 dan ini hasil dari kelompok 2. Jadi ini ada sebuah poster dari hasil diskusi kalian. Menurut Ibu yang ini lebih efektif karena tidak terlalu banyak tulisan sehingga lebih mudah dipahami. Ya. Oke. Sudah bagus dalam membuat posternya. Untuk minggu depan kalian silakan membaca materi yang selanjutnya yaitu mengenai azan. Silakan kalian pelajari. Untuk tugas Ibu berikan kalian tugas terstruktur berupa mengerjakan LKS atau buku dari halaman 1 sampai 10 dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.
Kematian. Meninggal dunia gitu. Ya. Materi meninggal dunia. Ya. Kelas Dan alam barzah kelas aku lupa kok. Kelas kelas 11 ya. 11. Ya. Minggoy. Minggoy. Kemana? Nadif. Oh, kajak lagi. Kajak lalen. Ya, please. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, berdoa untuk kepercayaan kamu masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang alat-alat bersuci. Nah, sebelum membahas alat-alat tentang bersuci, ada yang tahu bersuci itu apa? Membersihkan diri, pakaian dan lain dari najis. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya itu ada air. Air sebagai alat bersuci. Ada beberapa macam-macam air. Mbak Anissa, bisa dijelaskan? Pertama, air suci mensucikan. Ya. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Keempat, air mustahab. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas tentang bersuci dan kedudukan air dalam bersuci. Nah, kelompok yang kedua, benda bersuci selain air dan hikmah dalam penggunaan benda-benda suci. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Silakan yang depan sama belakang ya, kelompoknya ya. Silakan untuk berkumpul sama kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit ya, cukup? Iya, Ibu beri 10 menit. Sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Kok kayak perwakilan maju? Shoot. Ya, mako. Perwakilan. Yang di ini. Sampai. Ya, untuk perwakilan kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya, bersuci dan kedudukan air dalam bersuci. Bersuci atau toharoh menurut bahasa membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis. Kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang pertama ada air hujan, air dari mata air. Yang ketiga air dari laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Yang B, air suci tidak mensucikan, yaitu air yang sudah tercampur benda suci seperti kopi dan teh. Yang C, air mutanajis, air yang sudah berubah warna, bau, rasa karena terkena najis. Dan yang keempat, air mustakmal, air kurang 2 kulah dan bekas pakai walaupun tidak berwarna.
kula sama dengan kurang lebih itu 216 liter. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilan untuk maju. Benda bersuci selain air dan hikmah dalam penggunaan benda bersuci. Benda selain air atau untuk suci, contohnya itu kayu, batu, tanah, tisu kering. Hikmah penggunaan alat-alat suci. Yang pertama, bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia. Kemudian bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Ya. Nah, itu tadi ya. Nah, hari ini kita itu sudah membahas tentang dari bersuci, dari alat-alatnya, ada juga tadi hikmahnya juga. Nah, dapat disimpulkan ya, bersuci itu membersihkan diri, pakaian atau benda lain yang terkena najis. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa macam-macam air. Ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air mutanajis dan air mustakmal. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke, untuk menambah semangat hari ini, bagaimana kalau kita jargon terlebih dahulu? Masih pada ingat kan jargonnya? Masih. 1, 2, 3. Study, be happy, make a dream, and bright future. Oke, menurut kalian nih sebelumnya apa pengertian dari puasa itu sendiri? Oke, ya betul sekali. Selanjutnya puasa juga termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Ya, sebelum melanjutkan pembelajaran, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait puasa fardu dan juga puasa sunnah. Dengan pelajari materi tersebut, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian puasa atau ketentuan dari ibadah puasa serta dapat mencerminkan perilaku sabar. Sebelumnya, apakah sudah membaca buku terkait materi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Sekarang silahkan kalian baca lagi ya terkait pengertian rukun, syarat, dan sunnah puasa. Sudah ya? Sudah. Oke, Ibu lanjut. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait macam-macam puasa. Yang pertama itu ada puasa fardu, contohnya ada puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa karena janji. Misalnya, Budi apabila naik kelas, maka Budi akan berpuasa selama 3 hari. Nah, jika Budi naik kelas, maka Budi wajib melaksanakan puasa tersebut. Terus ada puasa kafarat, atau karena melakukan suatu larangan. Misalkan, melakukan larangan dalam ibadah haji, maka harus melakukan puasa kafarat. Selanjutnya, ada puasa qadha atau puasa mengganti.
Misalnya pada saat bulan Ramadan nih, yang perempuan mendapatkan haid, maka tidak wajib puasa Ramadan dan menggantikannya pada bulan yang lainnya. Selanjutnya ada puasa sunnah, contohnya ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan Muharram, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, dan juga puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Qamariyah. Selanjutnya ada puasa haram atau puasa yang tidak boleh dilakukan, seperti puasa pada hari raya, 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, puasa hari Syak, puasa pada hari Tasyrik, dan puasa pada wanita haid atau nifas. Selanjutnya ada puasa makruh, contohnya yaitu puasa pada hari Jumat, kecuali pada hari sebelumnya sudah melaksanakan puasa. Selanjutnya ada puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Wardah silakan. Bagaimana hukumnya apabila kita belum membayar hutang puasa Ramadan hingga tahun berikutnya tiba? Ya, apabila belum selesai melakukan pembayaran hutang pada bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya tiba, maka wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Selanjutnya, siapa yang tahu terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Ya, silakan Mbak Nadif. Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas. Ya, betul sekali. Ibu tambahkan yang belum disebutkan oleh Mbak Nadif. Jadi, hal yang dapat membatalkan puasa yaitu murtad, keluar mani yang disengaja, melakukan jima pada siang hari, merubah niat puasa, dan selanjutnya yaitu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Medi. Saya mau tanya Bu, Ya. apakah berkumur-kumur dapat membatalkan puasa? Ya, siapa yang dapat jawab dari pertanyaan Maidi? Saya Bu. Ya, Ya, kalau menurut saya itu tidak batal Bu, melainkan makruh. Tapi jika disengaja dan tertelan, maka puasanya batal Bu. ya, yang lain yuk, siapa? Ya. Apakah menangis dapat membatalkan puasa? Oke, menurut beberapa ulama, salah satunya yaitu Ustadz M. Zainal Abidin mengatakan bahwa menangis bukan termasuk hal yang membatalkan puasa, namun lebih baik jangan dilakukan ya, agar puasa kita itu lebih afdol. Nah, sampai di sini ya, sudah paham? Sudah Bu. Oke, Ibu akan membagikan kertas kosong, kemudian kalian tulis pertanyaan di kertas tersebut ya. Oke, sekarang kalian tulis pertanyaan ya, apa yang belum dipahami dari materi yang sudah disampaikan tadi. Sudah? Sudah? Ya oke, sekarang Ibu tarik dulu ya kertasnya. Nah, sekarang Ibu akan membagi pertanyaan ini secara acak, kemudian kalian jawab ya pertanyaan dari teman kalian. Silakan dijawab ya pertanyaan dari teman kalian, kemudian nanti kumpulkan ke Ibu lagi. Sudah? Ya. Nah, nanti Ibu akan pilih dari beberapa pertanyaan ini. Nah, sekarang kalian resume materi terlebih dahulu ya. Oke, sudah selesai belum resumenya? Oke, ini Ibu ada menemukan salah satu pertanyaan. Manfaat apa yang kita peroleh jika kita berpuasa? Terus ada yang menjawab yaitu manfaat puasa bagi kesehatan. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan jantung, mengeluarkan racun dalam tubuh. Oke, nah jadi puasa itu pada intinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pada
hari ini kalian nanti silakan tulis kritik dan sarannya ya. Sudah selesai? Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait i'tikaf. Untuk tugas rumah kalian silakan kerjakan uji kompetensi halaman 70 di buku paket. Karena waktu sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya, untuk memulai pelajaran pada hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Hana? Hadir. Umar? Hadir. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Walaupun kalian letih dalam belajar, kalian harus tetap semangat. Oke? Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu apa sih? Ayo. Ya, bagus. Kemudian iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Ya, sifat-sifatnya apa aja? Oke. Kemudian ya, cukup ya, udah paham semua ya mengenai pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kita bahas satu-satu ya, dari jujur, dari pengertiannya terlebih dahulu. Jujur merupakan kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang kita katakan itu harus sesungguhnya, dan apa yang kita berbuat itu harus sebenarnya. Kemudian amanah. Amanah itu biasanya itu terpercaya atau dapat dipercaya. Dan ini amanah ini seringkali pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Dan amanah ini erat kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi orang yang menjaga amanah ini juga dapat dikatakan sebagai orang yang tanggung jawab. Nah, sedangkan orang yang tidak tanggung jawab itu juga merupakan sifat dari amanah, yaitu tidak amanah. Yang selanjutnya itu istiqomah. Istiqomah merupakan sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan, atau dalam makna luas ya anak-anak. Istiqomah itu adalah merupakan sikap tangguh kita untuk menghadapi semua masalah, untuk melaksanakan
segala kebaikan, baik keislaman maupun keimanan. Begitu dapat dipahami semuanya? Oke, kita lanjut ya. Mengapa kita harus jujur? Mengapa kita harus jujur? Ya, karena kita kan sebagai makhluk sosial ya anak-anak. Kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Kemudian hikmah perilaku jujur yang pertama itu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian banyak teman dan hidup tentram. Mendapat kepercayaan dari orang lain seperti orang itu memberikan kepercayaan kepada kita karena kita selalu berperilaku jujur, dan kemudian teman-teman kita senang berteman kepada kita karena kita selalu berperilaku jujur. Dan yang terakhir itu hidup tentram karena kita selalu berperilaku jujur, jadi kita jauh dari yang namanya masalah ya. Apa saja bentuk amanah itu? Bentuk amanah itu yang pertama itu amanah kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia dan diri sendiri. Amanah kepada Allah itu dapat dijelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, coba jelaskan. Amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Terus amanah terhadap manusia, amanah ini meliputi hak-hak atas sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Terus selanjutnya itu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ya, bagus. Terima kasih kepada Mbak Hana atas pendapatnya ya. Jadi, Ibu ulang lagi ya, amanah kepada Allah itu ketika kalian diberi amanah ya, kalian harus menjaganya. Kemudian kepada manusia, ketika kalian diberi amanah ya untuk menitipkan barang atau pesan sesuatu, kalian juga harus menjaganya dan merawatnya sampai dikembalikan lagi. Kemudian diri sendiri, kalian kan sudah diberi nikmat nih sama Allah, kalian juga harus merawatnya ya. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian hikmah perilaku amanah itu dipercaya orang lain, kemudian mendapat simpati dan hidupnya akan sukses. Adapun perilaku amanah ya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat di gambar ya, anak-anak. Itu gambar satu itu gambar apa? Iya, masalah ya Mas Mail itu sedang menitipkan barang. Ya. Jadi ketika diberi amanah untuk menitipkan barang, maka kita harus menerimanya dan merawatnya. Gambar kedua itu gambar apa? Ya, itu gambar sedang disuruh untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, organisasi maupun rahasia negara sekalipun ya. Kemudian gambar ketiga itu gambar apa? Matikan, ya bisa. Itu diberikan amanah ya oleh seorang kepala sekolah misal. Maka kita harus menjaga amanah tersebut, tidak disalahgunakan. Kemudian gambar keempat itu gambar apa? Gambar alam ya, kita sudah diberi nikmat oleh Allah, jadi kita harus menjaga amanah itu dengan sebaik mungkin, tidak dirusak ya. Kemudian kita lanjut istiqomah. Istiqomah tadi apa? Kalian udah pada fokus ya? Oke. Istiqomah itu adalah sikap kukuh ya. Sikap kukuh pada pendirian dan teguh pada sesuatu. Kemudian hikmah kepada perilaku istiqomah. Yang pertama coba dibacakan Mbak. Yang pertama yaitu orang yang beristiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Oke, bagus. Itu hikmah ya, hikmah perilaku dari istiqomah. Kemudian apa saja perilaku istiqomah? Kalian bisa menjawabnya di rumah ya, ditulis di buku. Nanti minggu depan Ibu evaluasi. Oke, sampai di sini paham semua materinya? Selanjutnya
Ibu ingin salah satu dari kalian atau dua anak aja ya maju ke depan untuk memainkan sebuah game. Nanti yang dapat menjawabnya nanti ibu akan dapatkan nilai plus. Itu siapa yang mau maju? Apa ibu tunjuk? Tunjuk aja ya. Aku, Mbak Hana maju dan Mbak Dani maju. Jadi sistemnya gini, ini kan namanya roda putar. Nanti kalau Mbak Hana memutarnya, nanti jika dapat salah satu nomor, mengambil soal sesuai dengan nomor yang sudah terpilih. Yuk, dimulai. Oke, nomor 6 ya. 9 itu, Bu. Ini nomor 6 Mas Mail. Balik, Bu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Coba jawab nomor 6. Soalnya yaitu amanah dibedakan menjadi 3 macam. Sebut dan jelaskan macam-macam amanah tersebut. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Oke, terima kasih Mbak Hana atas jawabannya. Kemudian Mbak Dani. Sudah boleh? Iya, boleh. Silakan. Nomor 4. Nih. Katanya mengapa kita harus jujur? Jawabannya karena sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Untuk minggu depan itu tugasnya itu ya, apa saja perilaku istiqomah, nanti kalian jawab ya di rumah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sama Wawan dari situ lah. Kini kok. Oh, berbilang ya, ayo Pak. Musid. Dadah. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian? Pada sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, berhubung udah menjelang siang ya, pada ngantuk? Ngantuk. Ya, monggo dipersilakan kalau ada yang mau cuci tangan dulu atau cuci muka. Ya, nggak ada ini? Ya, kalau nggak ada langsung saja kita lanjut materi yang kemarin, yaitu kemarin kan kita sudah membahas mengenai perilaku tercela. Untuk kali ini ada yang tahu membahas mengenai apa? Ya, untuk kali ini yaitu kematian dan alam barzah. Nah, ada yang tahu terkait kematian? Kematian itu, Pak, tercabutnya ruh dari jasad, Pak. Ya, benar. Boleh tepuk tangan untuk Mas Ilyas? Ya, untuk kematian itu sendiri artinya berpisahnya antara ruh dan jasad, yaitu perpindahan ruh dan jasad yang dimana ruh itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah,
di mana dalam kematian tersebut itu ada dua kejadian atau seperti ketika kita mati itu dalam keadaan baik atau buruk. Ada yang tahu mati dalam keadaan baik itu apa? Ya benar, husnul khotimah. Di mana husnul khotimah itu yaitu ketika kita atau seorang manusia itu mati dalam keadaan baik, dalam keadaan ketika kita bisa berbuat amal soleh ataupun dalam berbuat kebaikan. Terus ada lagi yaitu su'ul khotimah. Ada yang tahu su'ul khotimah itu apa? Kematian dalam keadaan buruk. Ya benar, untuk su'ul khotimah yaitu kematian dalam keadaan buruk, yaitu dimana ketika seorang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, atau ketika seseorang itu meninggal ketika berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan tercela. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat sih tanda-tanda dari husnul khotimah. Yang pertama, ada yang tahu terkait tanda-tanda husnul khotimah? Mas Ilyas? Tanda-tanda husnul khotimah, Pak. Ya. Itu yang pertama meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Ya. Terus yang kedua itu meninggal di jalan Allah. Ya. Dalam keadaan sakit, Pak. Ya, terus yang ketiga itu meninggal pada hari Jumat, Pak. Ya. Terus ada yang tahu lagi, Mas Handika? Ya. Tahu. Apa, Mas? Coba. Jadi tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu selanjutnya meninggal karena sedang ribat. Ya. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Yang terakhir meninggalkan karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Ya, benar yang tadi disampaikan oleh Mas Madani dan Mas Handika. Yang pertama itu tanda-tanda ketika kita mendapatkan atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama itu mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Yang ketiga meninggal pada hari Jumat. Yang keempat bagi wanita meninggal saat melahirkan maupun saat sedang mengandung. Yang kelima meninggal karena ribat atau menjaga perbatasan. Terus yang selanjutnya itu ada terkait upaya untuk mendapatkan kematian husnul khotimah. Ada yang tahu? Ya, Mbak Kansa. Yang pertama itu melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ya. Dan yang kedua berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Begitu, Pak? Ya, benar yang disampaikan oleh Mbak Hansa. Upaya atau cara untuk mendapatkan kematian husnul khotimah itu ada 3. Yang pertama melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua berdoa kepada Allah agar kita kelak akan dimatikan dengan keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Terus tadi kan su'ul khotimah sudah dijelaskan, yaitu kematian dalam keadaan buruk. Di sini ada yang tahu tanda-tanda kematian dalam keadaan yang buruk? Saya, Pak. Ya. Yang pertama adalah sulit dibimbing mengucapkan zikir. Yang kedua adalah sering melalaikan sholat. Yang ketiga adalah mengkonsumsi obat. Ya, benar. Ada yang tahu lagi? Mbak Maidi, coba. Durhaka kepada orang tua, kemudian suka berbuat zalim, melakukan dosa besar serta Ya, benar. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Nadif dan Mbak Maidi. Ya, untuk tanda-tanda kematian su'ul khotimah, yaitu kematian yang tidak baik, yaitu ada 6. Yang pertama sulit dibimbing ketika mengucapkan zikir. Yang kedua sering melalaikan sholat. Yang ketiga suka mengkonsumsi minuman khamr. Yang keempat durhaka kepada orang tua. Dan yang kelima suka berbuat zalim terhadap orang lain. Dan yang keenam melakukan dosa besar atau keji. Terus dalam su'ul khotimah ini ada sebab-sebab yang menjadi kita itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Warja silakan. Rusaknya akidah, menunda-nunda taubat, dan adanya ketergantungan kepada dunia. Ya. Ada yang tahu lagi? Saya. Ya, Mbak Hana silakan.
Ya benar, untuk sebab-sebab mati dalam keadaan sulh khotimah yaitu ada rusaknya akidah atau keyakinan kita. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan atau kecanduan. Yang keenam, bunuh diri dan segala macam caranya. Yang selanjutnya itu alam barzah. Alam barzah yaitu alam antara pemisah dunia dan akhirat, di mana kelak kita akan dikumpulkan di alam barzah tersebut. Walaupun dari zaman Rasulullah sampai nanti hari akhir kiamat, kita akan dikumpulkan di alam tersebut. Hari pembangkitan yaitu, Arianto, hari pembangkitan itu hari apa? Ya benar, Yaumul. Terus yang ada fitnah kubur, di mana fitnah kubur itu kita akan ditanya oleh dua malaikat yang akan bertanya mengenai siapa Tuhan kita, agama kita, dan agama kita, agama yang dianut, dan kitab apa yang akan kita baca selama di dunia. Terus ada nikmat kubur. Nikmat kubur di sini yaitu nikmat bagi orang mukmin selama di alam kubur, di mana di situ orang mukmin senantiasa mendapatkan nikmat, yaitu kelapangan di alam kubur maupun cahaya yang dimana dalam kuburan tersebut kita akan dihimpit oleh dua tanah yang berseberangan. Terus ada juga terkait dan siksa kubur. Siksa kubur yaitu yang berlaku bagi orang kafir, di mana orang senantiasa tidak mau untuk dibangkitkan dan tidak mau dibangunkan pada saat hari kiamat. Itu yang Bapak sampaikan. Untuk materi kali ini, untuk pertemuan selanjutnya bisa pelajari halaman 169 untuk di rumah. Udah pada paham atau ada yang dipertanyakan? Ya, Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Nyobleng kabeh wis kene kok malah. Lah ya wis lah. Bodo amat lah. Dipasang dia. Apa? Ini ledek banget, orang bisa semua. Bisa enak apa? Gak bisa. Wis bener. Aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Sudah semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat kita belajar apa pada minggu kemarin? Ya, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang puasa. Apakah ada yang ingat apa itu puasa? Menahan diri dari makan dan minum. Ya, betul sekali. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang zakat. Pada belajar enggak nih?
tadi malam? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas tentang pengertian macam syarat wajib, macam-macam, dan hikmah dari zakat. Zakat secara bahasa adalah menyucikan atau membersihkan, sedangkan menurut istilah zakat adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan harta tertentu kepada kelompok orang yang telah ditentukan pada waktu tertentu. Adapun hukum zakat yaitu wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat. Apakah ada yang tahu ada berapa macam-macam zakat? Ya, apa saja coba sebutkan? Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah berupa makanan pokok, sedangkan zakat mal berupa harta. Ya, bagus. Jadi zakat fitrah adalah zakat berupa harta makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun zakatnya yaitu berupa beras 2,5 kilogram. Untuk zakat mal yaitu harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak karena sudah mencapai haul dan nisab. Kemudian syarat wajib zakat ada dua, yaitu yang pertama yang menyangkut orang yang berzakat dan menyangkut harta yang dizakatkan. Untuk syarat yang menyangkut orangnya, apakah ada yang tahu apa saja? Silakan Mbak Putri. Ya, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik dan berakal. Ya, baik, selanjutnya apakah ada yang tahu lagi? Oh ya, silakan Mbak Deni. Yang ketiga bebas dari hutang, yang keempat merdeka. Ya, betul. Untuk harta yang disakatkan ada apa saja yuk syaratnya? Ya, silakan Mbak Medi. Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Ya, betul. Kembang. Ya, terus ada yang tahu lagi? Saya Bu, Ya. yang menyangkut harta yang dizakat yaitu harta tersebut didapat dengan cara yang baik dan halal, berkembang, milik sendiri dan berkuasa penuh dengan menggunakannya, mencapai nisab, mencapai 1 tahun atau haul lebih dari kebutuhan pokok. Ya, betul. Apakah ada yang tahu lagi? Ya, Bu. Silakan Mas Andika. Mencapai nisab, mencapai 1 tahun, 6 tahun, lebih dari kebutuhan pokok. Ya, betul. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal tentang harta yang wajib disakati dan orang yang berhak menerima zakat. Silahkan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Bagaimana Mbak, ada yang kesulitan? Ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal yang pertama, ada berapakah harta yang wajib disakati? Apa ayo jawabannya? Ya, jadi harta yang wajib disakati itu ada 6, yaitu binatang ternak, emas dan perak, hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil rikas atau barang temuan, dan juga hasil tambang. Soal nomor 2 yaitu berikut ini yang termasuk binatang yang wajib disakati adalah? Ya, betul. Jadi hewan ternak yang wajib disakati itu meliputi hewan besar seperti onta, kerbau, dan sapi. Untuk binatang yang kecil meliputi domba dan kambing. Soal nomor 3, apabila pertanian dialiri oleh air yang tidak memerlukan biaya seperti air hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah? Ya, betul. Apabila dialirinya dengan air yang memerlukan biaya, maka zakatnya hanya 5%. Soal nomor 4, dalam zakat jumlah kekayaan yang akan disakati harus berada di bawah kekuasaan penuh? Ya, jadi muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Soal nomor 5, apakah yang dimaksud dengan mustahik? Ya, betul. Adapun orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan.
Soal nomor 6, sebutkan golongan yang termasuk mustahik zakat. Apa saja, ayo? Ya, betul. Terus? Ya, terus? Ya, betul semua. Tumben Mas Ramdan diem aja, biasanya aktif. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mas Andika. Apa hikmah dari zakat? Ya, apakah ada yang tahu jawabannya? Oh ya, silakan Mbak Nadif. Ya, betul sekali. Zakat berguna untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa agar terhindar dari sifat-sifat tercela seperti serakah, kikir, pelit, dan lain sebagainya. Zakat berguna untuk sebagai kita peduli kepada orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan zakat kita akan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Oke, baik. Apakah sampai di sini paham? Oke. Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat. Silahkan nanti di rumah dipelajari dulu ya, apa itu sholat dan lain sebagainya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Ya, Ibu harap pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik. Apa? Bohong lah. Mai Di. Ini langkah Mai. Iya lo kirim buka tok. Langkah kok. Iya. Langkah Nah, Cuk. iya. Oh iya. Ngek. Monsit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas Mas Umar untuk memimpin doa. Ya, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, mulai berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Umar. Kemudian saya akan mengabsen kehadiran kelas hari ini. Apakah hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua, ya alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dan keadilan. Apakah kalian sudah terbiasa untuk jujur dan adil? Ah, bagus. Jangan suka berbohong dan berlaku tidak adil ya. Oh, Mas Ramdan. Ya, nanti teman-temannya yang bisa mengajari agar Mas Ramdan jujur ya. Ya. Jadi, jujur itu secara umum merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, bukan sesuatu yang sebaliknya.
Kejujuran itu harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat sekitar. Karena jika kita tidak jujur, maka kita akan mendapat kerugiannya yang akan menimpa diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis pun sudah ada riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Jadi jika kita berlaku jujur, pastinya kita akan mendapatkan pahala ya. Mau kan dapat pahala? Mau ya. Kemudian ada adil, yang berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada sebuah kebenaran, bukan memihak kepada sebuah ketidakbenaran ya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, hakim, atau yang lainnya. Ya, termasuk pejabat itu. Yang kita ketahui kan banyak yang kurang adil gitu ya. Maka kalian harus bisa menjadi penerus para pejabat yang bisa adil ya. Amin. Amin. Adapun hadisnya juga yaitu sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Tuh, luar biasa enggak? Luar biasa dong. Adapun memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Sini ada dalil nakli tentang adil yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Maidah ayat 8. Kemudian dalil nakli yaitu Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, berlaku jujur dan adil itu dapat kita lakukan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Contohnya di rumah jujur yaitu ketika kita diperintahkan oleh ibu kita memberi cabai, nah itu uang kembaliannya dikembalikan ya, jangan dikantongin sendiri kecuali sudah mendapatkan izin. Nah, di sekolah ketika kita ulangan hendaknya kita tidak apa ya? Tidak mencontek ya. Dan di masyarakat gimana? Contoh di masyarakat ada yang tahu? Nggak ada? Coba kalian nanti di rumah nyari ya contoh-contoh perilaku jujur dan adil di masyarakat. Ya. Kemudian Bapak akan membuat diskusi kelompok menjadi dua ya. Yang sebelah sisi kanan saya, kelompok 1, sisi kiri saya.